Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Stefani, C1 C019012, kelas R014 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang akuntansi keuangan dan standar keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasuk, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya, standar keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan hasil perumusan Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Selanjutnya, akuntansi keuangan menurut para ahli, yaitu ada 6. Pertama, menurut Kaiso dan Weigan pada tahun 2000, yang kedua menurut Sugiarto pada tahun 2002, yang ketiga menurut Warren Rivives pada tahun 2008, yang keempat menurut Donald Kaiso et al. Pada tahun 2008, yang kelima menurut Martini pada tahun 2012, dan yang terakhir menurut Jugianto pada tahun 1997. Kemudian, fungsi akuntansi keuangan. Yang pertama, mengetahui keuntungan dan kerugian. Yang kedua, laporan kepada manajemen perusahaan. Yang ketiga, pembagian keuntungan atau profit. Yang keempat, monitor dan controlling. Dan yang terakhir, membantu mencapai tujuan perusahaan. Adapun tujuan akuntansi keuangan yaitu yang pertama memberikan informasi keuangan perusahaan, yang kedua memberikan informasi aktiva dan pasiva perusahaan, yang ketiga memberikan informasi perubahan pada stakeholder, yang keempat memberikan informasi penting terkait perusahaan, yang kelima sebagai alat yang dapat digunakan perusahaan, dan yang terakhir menjaga keseimbangan finansial perusahaan. Selanjutnya, sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI berhasil melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi. Yang kedua, tahun 1984, pada masa itu Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi. Dan yang terakhir pada tahun 1994 setelah berlangsung selama 10 tahun, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 1994. Selanjutnya, standar keuangan dapat bermanfaat oleh beberapa pihak, yaitu bagi pemegang saham, bagi investor, kreditur, supplier, dan juga bagi pemerintah. Kemudian, beberapa bentuk standar akuntansi keuangan dalam Indonesia. Yang pertama, PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua, SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Dan yang terakhir, PSAK Syariah. Selanjutnya itu konsep-konsep yang terkait dalam akuntansi keuangan. Yang pertama, memahami nilai entitas ekonomi, memahami prinsip periode ekonomi, menerapkan prinsip kesatuan moneter, memahami prinsip historis kerja, menggunakan prinsip kesinambungan kerja, menggunakan prinsip pelaporan penuh, berisi konsep pengungkapan pendapatan, dan penerapan konsep konsisten. Selanjutnya itu standar akuntansi keuangan dan penentuan standar. Ada 3. Yang pertama, standar akuntansi, penentuan standar, dan juga proses penentuan standar. Hubungan antara akuntansi dan standar keuangan yang disusun oleh Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek, terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat dan sehubungan dengan data ekonomi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.